Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik dan luar biasa. Sedikit lagi kita akan masuk pada pembelajaran. Sekarang kita mengalami dengan doa kepada Adik Susan Bapak Kristen. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Nama dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan pada Adik Susan. Sekarang kita akan memasuki materi kita. Mungkin anak-anak sudah tahu tentang gereja sebagai persekutuan para kudus. Menjelaskan tentang gereja sebagai persekutuan para kudus. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menyatakan syukur kepada Allah atas hadirnya gereja sebagai persekutuan para kudus. Yang kedua, memahami gereja sebagai persekutuan para kudus. Dan yang ketiga, menggali pengalaman hidup orang kudus. Masuk materi selanjutnya. Dalam rumusan syahadat iman Katolik ditegaskan bahwa sebagai umat beriman kita percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus serta persekutuan para kudus. Yang kedua, para kudus adalah orang-orang beriman yang telah memperoleh kehidupan kekal di surga sebagaimana dijamin oleh Yesus melalui sabdanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Dan yang ketiga, dalam persekutuan semua orang gereja mampu menjalin persaudaraan dan berkomunikasi satu sama lain, sehingga menjadi sehati sejiwa, sifat sehati sejiwa bagi kaum beriman, menyiratkan kesatuan, baik kesatuan di dalam gereja yang masih mengembara di dunia maupun dengan anggota gereja yang menderita dalam api kebencian serta gereja yang mulia dalam kemuliaan surga. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Yang berikut, persekutuan gereja dibungkus oleh tubuh dan darah Kristus, yaitu kesediaan untuk melakukan kehendak Allah sebagai bagian makanan utama umat beriman. Dengan demikian, persekutuan para kudus bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik atau lahir, tetapi melekat rohani, yaitu persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang telah meninggal dunia. Iman dan keyakinan terhadap persekutuan para kudus mengungkapkan ungkapan iman gereja untuk dapat menikmati kesatuan seluruh umat beriman kepada Kristus dalam Roh Kudus. Mungkin Bapak ada salah teknis sedikit. Di sini saya meminta anak Susan untuk membaca pada pengalaman yang pertama dan yang kedua untuk anak kalian untuk membacakan perihal dulu. Pada adik Susan saya persilakan. Kisah Santo Stefanus, salah satu orang kudus dalam gereja Katolik. Satu-satunya sumber informasi terpercaya tentang Stefanus adalah Kisah Para Rasul bab 6 dan 7. Di dalamnya Stefanus ditampilkan sebagai orang beriman yang kokoh dan penuh Roh Kudus dan salah satu orang yang diangkat oleh kedua belas untuk memangku jabatan diakon atau pelayan gereja, barangkali sebagai pengurus rumah tangga jemaat. Ia seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan bisa berbahasa Yunani. Ia pandai berpolemik dan sangat radikal dalam
ia dekat Sanhedrin, ia dengan tegas membantah semua tuduhan kaum Farisi dan membela karya misionernya di antara orang-orang Yahudi. Pembelaannya diperkuat dengan mengutip kata-kata kitab suci yang menuliskan, kebaikan hati Yahweh kepada Israel dan ketidaksetiaan Israel sebagai bangsa terpilih kepada Yahweh. Oleh karena itu, ia diseret keluar tembok kota Yerusalem dan dirajam sampai mati oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak mampu melawan hikmatnya yang diilhami Roh Kudus. Senjata utama untuk melawan musuhnya ialah cintanya akan Tuhan. Cinta itu demikian kuat mendorongnya untuk bersaksi tentang Kristus, meskipun ia harus menghadapi perlawanan yang kejam dari musuh-musuhnya. Bahkan sampai saat akhir hidupnya, dalam penderitaan sekian hebatnya, ia masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan ini. Tuhan, janganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka itu. Laporan tentang pembunuhan Stefanus itu menyatakan bahwa Saulus yang kemudian menjadi Paulus, rasul bangsa kafir, hadir di sana dan memberi restu terhadap pembunuhan itu. Namun apa yang terjadi atas Saulus di kemudian hari? Sebagai pahala besar bagi Stefanus ialah bahwa Saulus, musuhnya yang utama serta penghambat ulung gereja, bertobat dan menjadi Paulus, rasul terbesar bagi kaum kafir. Stefanus mati sebagai martir kira-kira pada tahun 34. Gereja memperingati Santo Stefanus martir setiap tanggal 26 Desember. Oke, kita berikan apa saudara anak kita susah tidak beres. Nah, sini Bapak mempunyai pertanyaan, 5 pertanyaan. Tapi sini Bapak ingat, pilihlah salah satu pertanyaan dan silakan menjawab. Sekarang Bapak akan bertanya kepada saudari anak saya. Soal nomor 1, siapakah Santo Stefanus? Saya, Pak. Oke, saya menjawab. Santo Stefanus adalah seorang martir. Oke, benar sekali. Dalam pada Aileen nomor 3, apa yang ia perjuangkan hingga rela mati? Saya, Pak. Oke, baik. Jadi Santo Stefanus itu dia kan seorang martir, Pak. Jadi dia itu berjuang untuk membenarkan iman yang salah. Baik, benar sekali. Tenang. Jadi ini yang terakhir kesimpulan. Gereja sebagai kesatuan pada kudus berarti kesatuan rohani dari para anggota gereja Kristen, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Yakni mereka yang berada di surga dan mereka yang berada dalam api manusia. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena Bapak telah melihat, atau mungkin ada yang absen hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Banyak, Pak. Oke, nanti tolong dicatat mana siapa yang apa, siapa yang sakit dan siapa yang ini. Baik anak-anak, sekarang materi kita telah selesai. Nah, sekarang Bapak meminta anak Susan untuk memimpin kita doa untuk pulang kepada Susan doa kita. Bapak dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada kemarin sekarang dan segala pada kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.